saudara, kebenaran mulia yang ketiga. Silakan dilihat kertasnya dengan penuh konsentrasi. Seperti yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu ya, kebenaran mulia yang pertama itu berusaha menjelaskan kebenaran mulia yang kedua. Ya, itu penyokongnya. Lalu kebenaran mulia yang ketiga ini akan menyokong kebenaran mulia yang keempat. Oleh karena itu, kita belajarnya paketan 1 dan 2, 3 dan 4. Baru nanti kita gabungin semuanya, kita jadi paham 4 kebenaran mulia. Ya. Bagi yang tidak ikut kemarin, ya Anda boleh lihat paragraf pertama, artikel halaman pertama kita, modul pertama kita. Di sana Sang Buddha menyampaikan bahwa barang siapa memahami 4 kebenaran mulia, dia memahami Buddhisme. Ya, jadi sepenting itulah 4 kebenaran mulia. Yang tidak hadir kemarin, Anda boleh ingat satu pesan ini. Baru kita lanjut ke yang selanjutnya. Apa yang satu pesan ini? Kebenaran mulia yang kedua, Sang Buddha memberitahu kita, semua penderitaan kita itu munculnya dari nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan, ya. Nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan. Saya kasih contoh. Pernah enggak kepengen HP baru? Ya, Anda boleh ganti HP jadi apa aja yang Anda suka. Pengen piano baru, gitar baru, motor baru, sandal baru, apa aja. Tapi kita pakai contoh HP baru. Tapi enggak kebeli, ya. Enggak kebelinya itu apakah enggak dibeliin orang tua? Atau kita udah nabung, tiba-tiba ada biaya dadakan. Ini udah di depan mata ini mau ganti HP. Ya, tiba-tiba ada barang yang rusak, atau orang tua sakit, atau apapun. Anda harus keluar uang besar. Jadinya keinginan Anda tertunda. Pernah nggak merasa menderita karena keinginannya tertunda? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak pernah ya. Nah, umumnya pernah. Jadi, yang kedua, ini yang lebih gawat lagi nih. Ya, karena tadi ada yang bilang nggak pernah. Karena ada yang bilang nggak pernah, saya naikin contohnya. Ya, misalkan Anda suka sama seseorang, orangnya nggak suka sama Anda, nah, amsyong Anda kan? Nah, Anda geleng kepala lagi, contoh kita naik lagi. Suka sama orang, orangnya nggak suka sama kita, amsyong nggak? Amsyong ya, penderitaannya. Itu nggak bisa dipaksa loh. Kalau HP Anda masih bisa nabung. Nah, ini nabungnya gimana? Bante, sebelum janur kuning melengkung, kan begitu ya? Nah, tiba-tiba Anda lihat dia sudah punya janur kuning melengkung. Nah, amsyong Anda kan? Nah, contoh ya. Anda suka sama seseorang atau seseorang suka sama seseorang, tapi nggak bisa dapet, menderita Anda. Ya. Lalu satu kelas pula, satu kantor pula, ya. Lalu menderita selama 1-2 tahun. Sampai keinginan itu meredah. Pertanyaan saya, dulu sebelum suka sama dia, hidup baik-baik aja enggak? Baik-baik aja ya. Sejak kapan Anda mulai menderita? Sejak punya keinginan, betul ya? Nah, sudah deal belum? Keinginan itu bisa memunculkan penderitaan. Deal. Ya. Ketidaktahuan Bante, ketidaktahuan sering juga. Ketidaktahuan itu apa contohnya? Anak kecil enggak tahu kalau listrik itu bisa nyetrum, ya. Dia sentuh kesetrum. Itu kalau anak kecil. Kalau orang besar Bante, ditipu uang besar, ya. Ditipu uang besar itu sangat mengerikan loh Bapak Ibu. Apa maksudnya mengerikan? Itu ada di setiap level. Ada orang yang tabungannya 50 juta, ketipu 50 juta. Ya. Ada orang punya 5 miliar, ketipu 5 miliar. Padahal orang yang sudah bisa punya 5 miliar harusnya pinter enggak? Harusnya orang pinter loh. Tapi dunia ini sangat lucu. Dan ada orang yang ketipu 50 miliar. Ada orang ketipu 100 miliar. Padahal orang bisa punya 100 miliar pinter enggak? Pinter. Itu namanya di atas langit masih ada langit. Penipunya lebih pinter. Ya. Jadi ketidaktahuan ini bisa muncul di level apapun. Karena tidak tahu,
karena bodoh, karena tertipu, orang itu menjadi menderita. Yang lebih halus lagi. Ini halus sekali, ya. Siap-siap ya. Ya, ini halus sekali. Anda beli cincin, ya. Cincinnya punyanya penyanyi legendaris. Contoh aja, Michael Jackson. Nah, ya, Anda punya cincinnya Michael Jackson. Nah, Anda beli 10 miliar. Nah, akong Anda yang beli, kasih ke Anda. Nah, 10 miliar uang dulu lagi. Baik. Anda jadikan ini pusaka keluarga. Cincinnya Michael Jackson. Ya. Pertanyaan saya. Jangan pertanyaan dulu, kasih kasus dulu. Setelah Anda sayang-sayang cincin ini 3 generasi, tiba-tiba Anda cek ke laboratorium, palsu Bapak Ibu. Bukan punyanya Michael Jackson. Menderita Anda? Menderita ya? Kenapa Anda menderita? Itu moha. Moha yang pertama, melekat dengan cincin tersebut. Itu moha yang pertama. Moha yang kedua, makanya saya mengatakan ini halus sekali. Moha yang kedua, kenapa Anda bisa senang dengan cincin bekas dipakai Michael Jackson? Emang itu apa bedanya sama cincin lain? Ngerti? Apa yang membuat Anda menganggap cincin itu berharga? Sesungguhnya hanyalah pikiran. Ya, ini kaos pernah dipegang sama Michael Jordan, sama Michael Owen, ya. Pokoknya semua Michael sudah pegang dah. Ya. Lalu Anda menganggap ini kaos luar biasa. Sesungguhnya itu ada di pikiran Anda. Pikiran Anda membuat delusi. Membuat permainan-permainan pikiran. Nah, itu salah satu dari moha. Bagaimana pikiran mempermainkan kita. Yang membuat cincin itu seakan-akan sangat berharga. Diri kita, pikiran kita sendiri. Setelah kita cek ke laboratorium dengan segala macam cara, ternyata bukan punyanya Michael Jackson. Lalu Anda pulang, Anda kecewa dengan cincin ini. Pertanyaan saya, cincin itu berubah enggak? Enggak berubah. Sama seperti yang dulu. Tapi kenapa yang dulu menghasilkan kebahagiaan, yang saat ini menghasilkan penderitaan? Kenapa? Apanya? Harganya beda ya, betul juga ya. Baik, harganya beda Bapak Ibu ya. Tapi anggaplah Anda tidak pernah mau menjual itu, contoh aja ya. Ya, itu karena delusi di pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, contoh yang saya buat ini dadakan. Ya, jadi barangkali tidak sempurna banget, tapi Anda bisa nangkap maksud saya ya. Bagaimana kadang pikiran kita mempermainkan kita. Namanya delusi. Kita lanjut. Kebenaran mulia yang ketiga. Kebenaran mulia yang ketiga adalah kebenaran mulia mengenai lenyapnya penderitaan. Dukkha niroda arya saca. Pada kebenaran mulia ketiga ini, Sang Buddha dengan jelas menyampaikan bahwa kita dapat mengatasi penderitaan dan merealisasi kebebasan dan kebahagiaan nibbana. Kata nibbana secara literal memiliki makna kepadaman yang merujuk pada mendingin atau tertiupnya api keserakahan, kebencian dan delusi. Silakan digarisbawahi. Keserakahan, kebencian, dan delusi. Nah, kalau ada yang nanya, delusi itu apa Bante? Semua tipuan-tipuan pikiran. Ya, semua tipuan-tipuan pikiran. Itu disebut delusi. Termasuk kemelekatan itu delusi. Ya, tapi sangat sulit untuk bisa melihatnya. Salah satu delusi itu juga ego. Ya, ego itu delusi. Kenapa saya sebut delusi? Sebagai contoh, dan itu sangat sulit dilawan. Kalau saya minta Bapak Ibu
duduk di depan sini menyampaikan sesuatu, gemetar nggak badannya? Gemetar ya, melihat teman-temannya begitu banyak gemetar. Kalau ditanya, kamu kenapa gemetar? Ya, mungkin dia berpikir, saya malu Bante. Kamu kenapa malu? Nanti saya dinilai jelek. Misalkan ya, kalau ditelusuri takut dinilai jelek. Padahal teman-teman yang duduk menilai dia jelek nggak? Enggak. Malahan menilai dia hebat, berani maju ke depan. Pertanyaan saya, siapa yang menipu dirinya seakan-akan khawatir orang lain menilai dia jelek? Pikirannya sendiri. Ya, itu disebut delusi. Menghadapi delusi itu sangat sulit. Salah satu caranya sering belajar dharma. Ya, lanjut. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi ini tertiupnya api keserakahan, kebencian, delusi. Keserakahan, kebencian, delusi. Kita akan berkutat dengan tiga ini selama kita mempelajari nibbana. Ya, karena nibbana itu artinya padamnya dosa, loba, moha. Dosa kebencian, loba keserakahan, moha itu delusi. Tapi delusi sering saya terjemahkan juga ego dan kesombongan. Sebenarnya ego dan kesombongan itu hanya salah satu dari delusi. Tapi kalau disebutkan delusi banyak yang nggak ngerti ya. Jadi saya turunkan ego dan kesombongan. Lanjut. Sang Buddha menyebut nibbana dengan berbagai nama lainnya, yakni tanpa kematian, amata, tempat berlindung yang aman, khema, kedamaian, santa, perlindungan, tanah, kebahagiaan tertinggi, paramang sukhang, kehancuran dari nafsu keinginan, tanha kaya, keabadian, dura. Silakan digaris bawahi kebahagiaan tertinggi, ya, paramang sukhang. Lanjut. Ketika seseorang telah membebaskan pikirannya, bahkan para dewa tidak dapat mencari jejaknya. Bapak Ibu Saudara, ini ada kisahnya di dalam sutta. Saya sampaikan dengan ritme yang agak cepat ya, supaya Anda tidak jadi mengantuk dan kita ngejar bahan kita ya, biar 2 jam bisa pas habis semuanya. Bapak Ibu Saudara, ini kisah di dalam sutta. Sang Buddha pernah menjumpai makhluk tertinggi di seluruh alam kehidupan. Saya ulangi ya, makhluk tertinggi di seluruh alam kehidupan. Pertanyaan saya, siapa makhluk tertinggi di seluruh alam kehidupan dalam agama Buddha? Lanjut dulu pertanyaan lain. Ada berapa alam kehidupan? 31 benar, 30 benar ya. Dua-duanya benar. 31 ikut kitab komentar, 30 ikut sutta. Kok beda satu Bante? Yang satu itu asura. Ya, asura itu tambahan kitab komentar. Sang Buddha selalu hanya menjelaskan 30. Asura itu dewa yang jahat, masuk golongan alam dewa. Tapi dua-duanya oke. Ya, Anda paham dua-duanya. Kalau disebut 31, oh ikut komentar Theravada. Bapak Ibu Saudara, 31 alam kehidupan ini, 4 alam menderita. Ya, apa aja Bante? Yang paling menderita, paling bawah, neraka. Di atasnya neraka apa? Binatang. Saya sengaja lambatkan biar Anda hafal ya. Binatang itu parah banget Bapak Ibu. Cuma 1 level di atas neraka. Kenapa? Karena binatang itu yang besar makan yang kecil. Dan lahir sebagai binatang itu sangat menderita Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat kerbau, lihat sapi, punggungnya gatal aja dia nggak bisa garuk loh. Sedih ya, punggungnya gatal aja dia nggak bisa garuk. Kalau di peternakan besar, mereka kasih itu sikat dibuat bulat begitu. Wah, sikat itu jadi rebutannya sapi. Kenapa? Badannya gatal. Mereka gosok-gosokin badannya ke sikat itu, rebutan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara menderita sekali terlahir sebagai binatang ya, yang besar makan yang kecil. Ada dokumenter ya, saya waktu dulu kecil seneng banget nonton dokumenter. Ada kerbau dimakan sama hyena. Anda tahu hyena? Anjing besar. Anjing hyena itu kalau ngegigit tulang aja hancur Bapak Ibu. Saking kuat gigitannya. Kerbau itu Bapak Ibu dicengkram dari belakang, dimakan dari belakang hidup-hidup, sampai tinggal kepala dan badannya sedikit masih hidup Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan enggak sakitnya?
Ya, kalau dicengkram jaguar, harimau, itu langsung dicengkram lehernya sampai pingsan, sampai mati. Jadi harimau itu makan mangsanya sudah mati, tidak terlalu menderita, betul ya? Tapi kalau dimakan hyena, nah rasainlah, amsyong lah Anda. Ya. Jadi kalau nanti pulang ingin tahu penderitaan kerbau yang dimakan hyena, nah Anda ingat aja pas tangan Anda kejepit. Nah itu baru tangan. Ya, ini dimakan pelan-pelan dari atas sampai bawah. Di atas alam binatang Bapak Ibu alam hantu. Hantu lebih beruntung dari binatang. Di atas hantu alam manusia. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu hantu, kasih tahu dia, kamu bersyukur gak lahir di alam binatang, gitu ya. Bapak Ibu jangan kabur, ya. Ketemu hantu jangan kabur, diajak kongko, ya. Apa tujuannya Bante? Meningkatkan keyakinan. Anda kalau ketemu hantu, bisa ngobrol sama hantu, pasti keyakinan sama Dharma berlipat ganda. Betul ya? Iya. Jadi kalau Anda yang kurang keyakinan, berdoa aja, semoga saya secepatnya ketemu hantu. Oh iya benar loh ini. Ya, Anda kalau bisa ketemu hantu, itu keyakinan bertambah. Di atas alam hantu, alam manusia. Di atas alam manusia, 6 tingkat alam dewa, ya. Di atas 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Total 31. Mari kita hafal sebentar cepet-cepet ya. Neraka, binatang, hantu, manusia 4. 6 alam dewa, 10. 20 alam Brahma, 30. Tambah 1 asura. Asura masuk alam menderita Bapak Ibu ya. Di atasnya hantu. Ya, jadi kalau yang 31 binatang, neraka, binatang, hantu, asura. Manusia 6 alam dewa, 20 alam Brahma. Bapak Ibu Saudara, di antara 31 alam kehidupan, yang paling tinggi adalah alam Brahma. Ada satu sosok namanya Mahabrahma. Dia berpikir dia adalah pencipta alam semesta, ya, secara Buddhis. Mahabrahma ini berpikir dia adalah pencipta alam semesta. Kenapa begitu? Karena ketika dia muncul, makhluk lain itu belum ada. Pelan-pelan makhluk lain muncul. Makhluk lain muncul. Dan semua makhluk yang muncul tidak ada yang lebih kuat dari dirinya. Tidak ada yang cahayanya lebih terang dari dirinya. Setelah sekian lama, para Brahma-Brahma lain yang muncul, dewa-dewa yang lebih rendah, semua di bawahnya. Lalu lama-lama dia berpikir, oh saya yang menciptakan alam semesta. Begitu ya. Sang Buddha mendatangi Mahabrahma. Pertanyaan saya, siapa yang lebih tinggi? Sang Buddha atau Mahabrahma? Jawabannya pasti Sang Buddha. Logikanya apa Bapak Ibu? Apa yang membedakan Sang Buddha dengan Mahabrahma? Yang membedakan adalah, nah ini harus dihafal ya, keluar ujian nanti Bapak Ibu ya. Yang membedakan adalah kualitas batin. Sang Buddha sudah tidak punya kemarahan, keserakahan dan delusi, dosa loba moha. Mahabrahma masih ada delusi, masih ada keserakahan, masih ada kemarahan, ya. Dari mana taunya? Begini, makhluk apapun yang masih bisa marah, semua di bawah Sang Buddha. Makhluk apapun yang masih senang dipuji, setinggi apapun dia kalau mau dipuji, senang dipuji, minta dipuji, berarti masih ada ego dan keserakahan. Setuju? Ya, di bawah Sang Buddha. Makhluk apapun yang masih ada ego, semua di bawah Sang Buddha. Jadi Mahabrahma ini masih ada ego, keserakahan, dan kemarahan. Anda boleh cari semua sosok-sosok tinggi dalam budaya Chinese kita, ya, yang disebut Tiankong, yang disebut dewa apa saja. Anda cek kisahnya. Masih bisa marah? Masih di bawah Sang Buddha, ya. Makanya ketika kita nonton film Sun Gokong ya, Tiankong itu Raja Langit, sudah berjuang untuk ngatur Sun Gokong, kan tidak berhasil ya. Siapa yang akhirnya berhasil? Sang Buddha.
Ya, karena Sang Buddha memang udah yang paling tinggi. Langsung telapak 5 jari ini ya, hantam langsung ya. Nah, jadi kalau anak terlalu bandel, kena hantam 5 jari. Nah, itu hantaman Sang Buddha ya. Ada bahasa Hokkiennya, nggak berani saya bilang ya. Ya, nggak begitu bagus bahasanya. Bapak, Ibu, Saudara. Baik. Sang Buddha datangi Mahabrahma ini. Lalu Sang Buddha mengatakan, Mahabrahma, kamu bukanlah yang tertinggi. Tapi dia terkejut. Hah? Bagaimana Anda mengatakan saya bukan yang tertinggi? Iya, kamu bukanlah yang tertinggi. Masih ada satu tingkat yang bisa kamu capai, yaitu tingkat arahat. Tapi dia tidak mau percaya. Akhirnya Sang Buddha mengajak dia main peta umpet. Ya, ini bagian terakhir Bapak Ibu ya. Terus kita lanjut ke bagian selanjutnya. Supaya Anda mengerti kalimat ini. Sang Buddha mengajak Mahabrahma main peta umpet. Caranya bagaimana? Silakan kamu menghilang, saya akan mencari. Lalu kita gantian. Lalu Mahabrahma ini hilang Bapak Ibu. Kemanapun dia hilang, Sang Buddha selalu bisa menemukan. Ya, kenapa begitu? Karena dia mau hilang dimanapun, itu pasti dalam ruang lingkup 31 alam kehidupan. Lalu gantian, Sang Buddha hilang. Ketika Sang Buddha hilang, Sang Buddha tidak ada dalam ruang lingkup 31 alam kehidupan. Kenapa? Karena beliau sudah melampaui ini, yang kita sebut Nibbana. Ya, beliau lenyap Bapak Ibu. Mahabrahma ini mau nyari dimanapun, tidak ketemu. Akhirnya dia mau mengakui Sang Buddha lebih tinggi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan informasi ada Brahma ini, ada Brahma itu, ya Anda harus mengerti Buddha lebih tinggi dari Brahma. Alasannya kualitas batin. Mari kita lanjutkan. Satu ketika Upasiwa bertanya kepada Sang Buddha, seorang yang telah pergi ke Nibbana, apakah dia lenyap atau eksis? Apakah dia utuh untuk selamanya? Jelaskan ini kepadaku, oh yang bijaksana, karena Anda mengetahui kebenaran ini dengan baik. Dan Buddha menjawab, tidak ada takaran atau ukuran bagi mereka yang telah pergi, yang mana bagi seseorang dapat mengatakan bahwa ia tidak lagi eksis. Ketika segala fenomena telah terhapus, maka segala penggambaran juga telah terhapus. Keadaan pencapaian Nibbana adalah di luar kata-kata untuk dapat dijelaskan. Ketika Sang Buddha mengatakan seseorang yang telah mencapai Nibbana tidak lagi eksis, yang beliau maksudkan adalah tidak eksisnya karakteristik yang berhubungan dengan eksistensi, yakni kelahiran, kematian, memiliki tubuh, berpindah secara ruang dan waktu. Perasaan menjadi diri yang terpisah tidak lagi ada di dalam keadaan Nibbana. Namun ketika Sang Buddha mengatakan bahwa yang telah mencapai Nibbana tidaklah berhenti ada, beliau benar-benar bermaksud demikian. Sifat alamiah dari dimensi Nibbana tidaklah memadai untuk dijelaskan dengan bahasa duniawi, dan juga tidaklah cukup untuk dibayangkan oleh pikiran duniawi. Bapak Ibu Saudara, satu paragraf ini boleh Bapak Ibu beri tanda. Kalau setelah mendengarkan yang baru saya bacakan Anda belum mengerti, jawabannya adalah wajar. Ya, karena ini sangat mendalam. Caranya bagaimana? Nanti pulang Anda baca-baca lagi, ya. Tapi saya akan berusaha menjelaskan. Begini. Nibbana itu selalu disebut padam. Disebut tidak lahir lagi. Kenapa tidak lahir lagi? Karena tidak lahir di 31 alam kehidupan. Ya. Oleh karena itu, bagi beberapa orang, mereka berpikir seorang yang sudah mencapai Nibbana itu lenyap, nihil, sudah nggak ada. Persis seperti para ilmuwan yang tidak percaya agama. Mereka berpikir kalau sudah mati ya habis, begitu ya. Tetapi sebenarnya dalam Buddhis tidak seperti itu.
Yang Sang Buddha sebut nihil itu adalah karakteristik 31 alam kehidupan. Permasalahannya, kita tidak pernah mengalami karakteristik ini. Jadi mau dijelaskan seperti apapun kita tidak bisa ngerti. Ibarat kata, kita semua ini anak kelas 1 SD. Diberitahu orang dewasa bahwa orang itu sedang jatuh cinta. Tapi mau dijelaskan kayak apapun, anak 1 SD itu nggak pernah bisa ngerti jatuh cinta sebenarnya. Kita hanya bisa menggambarkan. Dia nanya sama orang tuanya, "Pa, Ma, jatuh cinta itu apa?" Orang tuanya berusaha menjelaskan, jatuh cinta itu gini ya. Kamu ingat terus sama orangnya. Lalu, kalau nggak ketemu, kalau kamu ingat terus sampai sama orangnya. Sampai makan aja susah, tidur susah, hidup gelisah-gelisah. Tapi bahagia, bingung kan dia kan? Anak kecil itu bingung dikasih tahu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya toh, nggak bisa ngapa-ngapain tapi bahagia. Bisa nggak dia mencerna sebagai anak 1 SD? Nggak bisa. Terus kalau nggak ketemu dia bisa sampai demam, saking rindunya gitu. Nah, ini dia nggak bisa ngerti gitu. Nah, lanjut. Atau yang lainnya. Saya kasih contoh, Anda dengarkan baik-baik ya. Bapak Ibu, percaya nggak? Atas dan bawah itu nggak ada. Kalau di dalam Nibbana kan Sang Buddha memberitahu kita sebenarnya bahwa sesungguhnya kelahiran itu nggak ada. Tapi itu waduh nggak bisa kita bayangkan. Sang Buddha sebenarnya menjelaskan ke kita yang namanya lahir itu nggak ada. Semuanya adalah permainan pikiran kita. Seperti cobang, seperti bermimpi. Ya, lahir itu seperti pikiran kita membuat mimpi yang baru. Tahu-tahu sudah ada. Tapi ketika kita terbangun, kita jadi sadar bahwa semua mimpi itu sebenarnya kepalsuan. Kan begitu ya? Tapi begini. Kalau dalam Nibbana, yang disebut ruang dan waktu itu sebenarnya nggak ada. Ruang itu alam, 31 alam. Waktu itu adalah eksistensi, dimensi eksistensi. Itu semua nggak ada. Tapi kan kita nggak bisa ngerti. Sekarang saya mau ngajak Anda, Bapak Ibu Saudara, yang disebut atas dan bawah itu nggak ada. Sebagian mungkin sudah ngerti, kebanyakan bingung. Ya, tak kasih tahu. Begini, bayangkan ya, Anda lagi main-main di Tanjung Pinang ini, sendirian di pinggir laut ya. Tiba-tiba muncul alien. Nah, alien turun ini ke bumi. Ketemu Anda, diajak kongko. Anda ngobrol sama alien. Boleh toh? Nah, boleh aja. Dia ngerti Teochew lagi. Nah, dia ngerti Teochew lagi dia. Nah, ngobrol sama Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah ngobrol-ngobrol dia nanya, "Kamu tinggal di mana?" "Oh, itu dekat VGV, dekat komplek VGV." "Yang mana?" "Dekat rumahnya Romo Suni." Nah, contoh aja ya. Nah, contoh aja. Lalu kita tanya dia balik, "Kamu tinggal di mana?" "Oh, saya jauh, itu bintang A, bintang B gitu. Jaraknya tahunan cahaya dan sebagainya." Lalu pertanyaan Anda, kalau kita di bumi kan ada yang namanya utara, selatan, ya, timur, barat. Karena dia alien, kita bingung ya. Kita nanya dia, "Rumah kamu itu di atas atau di bawah? Di atasnya bumi atau di bawahnya bumi?" Aliennya ketawa. Dia bilang, "Atas dan bawah itu nggak ada." Ya, atas dan bawah itu nggak ada. Anda masih bingung kan? Tenang, saya ajak jalan-jalan. Konsen ya, yang penting Anda konsen. Ini agak sulit ini. Ya, pakai semua energi makan malam Anda. Nanti pulang dapat apel, jangan khawatir. Ini beneran ini ya. Ya, Karakasaba sudah menyiapkan apel dan minuman untuk Anda. Pingko, ya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda semua
Kita jalan-jalan ke luar angkasa, semuanya. Semuanya. Terbang kita ke luar angkasa. Oke? Kita main-main di sana 6 bulan. Setelah Anda di sana 6 bulan, melayang-layang, lalu kita jumpa lagi di Puja Bakti. Saya nanya Anda, di luar angkasa, di ruang hampa udara itu yang namanya atas, yang namanya bawah, yang mana? Gak ada loh atas dan bawah. Ngerti? Atas dan bawah itu hanyalah konsep di bumi. Karena kita lengket ke bumi ini. Betul ya? Karena ada gravitasi. Tapi kalau kita sudah melayang-layang di luar angkasa 6 bulan, kita ditanya atas yang mana, bawah yang mana? Nggak ada, karena kita melayang-layang. Di mana atas ya? Kayaknya situlah. Nah, Anda bahaslah. Jawabannya adalah tidak ada atas dan bawah. Bapak Ibu, atas dan bawah itu adalah pemahaman kata dalam tempurung. Kata dalam tempurung itu kita. Tempurungnya bumi ini, atmosfer ini. Ya, kita ngerti atas dan bawah karena tinggal di bumi. Alien ini ngasih tahu kita, manusia, atas dan bawah itu nggak ada. Itu konsep you. Di rumah you yang kecil itu, gitu. Di luar angkasa tidak ada atas dan bawah. Sejauh ini ada yang paham? Ada ya? Sang Buddha ngasih tahu kita, manusia, kira-kira gitu ya. Sesungguhnya semua karakteristik eksistensi ini, sifat-sifat di 31 alam kehidupan, yang disebut kelahiran, kematian, ya, kemelekatan dan sebagainya, itu semuanya adalah delusi. Itu semuanya sebenarnya nggak ada. Tapi kita nggak akan bisa paham kok. Kita hanya belajar ini secara teori. Kapan kita paham? Ketika mencapai nibbana. Kapan anak 1 SD itu ngerti jatuh cinta? Ketika dia sudah ngalamin. Kadang-kadang dia sudah ngalamin aja dia nggak tahu loh. Serius loh. Anak kecil itu jatuh cinta dia nggak tahu loh. Nanti orang tuanya yang ngasih tahu, lu lagi jatuh cinta lu, gitu. Enggak gitu. Nanti dia mikir-mikir, iya ya, karena dia nggak pernah ngalamin, ya. Ya baik, lanjut, ya. Masih ada yang bingung ini, ya. Masih bingung nanti baca ulang, ya. Namun, kendati pun sulit untuk dijelaskan, Sang Buddha memberikan kita gambaran akan sifat alamiah nibbana. Beliau menjelaskan pikiran manusia demikian. Nibbana ini bahasa Hokkiennya atau Mandarinnya itu nippannya. Pikiran adalah bercahaya, namun menjadi ternodai oleh kotoran batin yang datang dari luar. Orang biasa tidak dapat menyadari ini karena mereka tidak mengembangkan batin. Pikiran adalah bercahaya dan dapat terbersihkan dari kotoran batin yang muncul dari luar. Inilah yang dipahami oleh para murid suciwan. Oleh karenanya, mereka mengembangkan batin. Dengan kata lain, pikiran atau batin adalah bercahaya pada awalnya, pabasarang idang citang, yang ternodai oleh kekotoran batin. Ketika kekotoran batin terbersihkan, cahaya batin kembali muncul, ya. Bapak Ibu Saudara, waktu kecil saya belajar Mahayana, ya, ke Wihara Mahayana juga. Nah, konsep ini mirip dengan yang saya pelajari waktu kecil. Jadi saya diberitahu guru saya, semua orang berbakat menjadi Buddha. Ada yang pernah dengar? Ya, semua orang berbakat menjadi Buddha. Kita tinggal mengembangkan bakat tersebut. Nah, lalu saya juga pernah ikut Maitreya. Waktu saya SMA, di Maitreya juga mereka punya konsep, ya, bahwa semua orang itu liangsim itu, hati nurani itu sebenarnya bersih. Tapi karena samsara lahir mati, liangsim itu tertutup oleh awan kegelapan, orang jadi jahat. Ya, jadi ketika saya SMA ikut ajaran Maitreya, mereka mau membersihkan liangsim, batin kita yang sudah terkotori itu. Ternyata itu sesuai dengan Buddhisme awal.
Ya, di dalam sutta Sang Buddha menyebutkan semua batin manusia, pikiran manusia itu pada awalnya memang sudah bercahaya. Ya, jadi itu berita baik untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sesungguhnya itu batin memang sudah bercahaya. Ya, tapi lama tinggal di Kepri kena polusi. Ya. Anda nanti pulang cuci lagi pakai sunlight ya. Ya, cucinya gimana batinnya ini? Ikut Dhamma class ya. Nah, setelah pulang dari Dhamma class Anda sabar, batin bersinar-sinar, diganggu aja nggak marah ya. 2 minggu kumat lagi ya. Lanjut. Nibbana adalah keadaan yang mana materi dan segala pasangan yang berlawanan, panjang dan pendek, besar dan kecil, murni dan tidak murni telah hilang, dan pikiran menjadi tanpa tanda, anidasanang, tanpa batas, anantang, bercahaya ke segala penjuru, sabato pabang, keadaan yang tidak berubah, nibbana padang acutang, murni, suddhi, bebas, wimiti, kebahagiaan tertinggi, nibbanang paramang sukham. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, kenapa tadi saya meminta Bapak Ibu untuk menggarisbawahi kebahagiaan tertinggi, nibbanang paramang sukham, agar kalau Bapak Ibu sudah ikut pelajaran ini tapi masih bingung, Anda ingat aja, nibbana itu adalah kebahagiaan tertinggi, ya. Yang mana lenyapnya dosa, loba, moha. Anda ingat yang 2 itu aja udah betul. Jadi ketika ditanya nibbana itu apa? Pencapaian kebahagiaan tertinggi. Yang mana kemarahan itu lenyap, keserakahan itu lenyap, ego dan kesombongan lenyap. Dengan begitu, saudara-saudari juga dapat rumusan. Rumusan apa? Kalau dosa, loba, moha 0, kebahagiaan Anda tertinggi. Betul? Berarti kalau dosa, loba, moha 50% kebahagiaan, 50%. Dosa, loba, moha Anda 70%, kebahagiaan Anda sisa 30%. Ya? Dosa, loba, moha Anda 90%, Anda kebahagiaan sisa 10%. Anda mainkan aja rumusnya. Ya? Jadi bahkan dengan mengerti 2 konsep ini, sudah selayaknya Anda mulai belajar mengurangi kemarahan, belajar mengurangi keserakahan, belajar mengurangi ego dan kesombongan. Saya nggak mau Bante biaukin kaki jakho, ya. Yang nggak mau nggak apa-apa, ya. Pahit sendiri. Orang yang terlalu galak dalam hidupnya, akhirnya tobat kok. Kalau tidak tobat, akhirnya menyesal. Nanti di umur 60, anak nggak mau deket, cucu nggak mau deket, kan begitu ya. Nah, kalau dia mau bertobat, masih sempet. Ada yang nggak mau bertobat, tetap dia kekeh begitu. Akhirnya bagaimana? Sendirian di rumah. Tapi kalau ditanya, dia ngerti loh. Kamu anak-anakmu mana? Cucumu mana? Dia ngerti loh. Dia bilang loh, saya terlalu galak, mereka semua pergi. Ya, lalu pertanyaan kita, lu kok nggak mau ngurangin galakmu? Nggak bisa, saya emang gitu. Janganlah, lu jangan atur-atur saya ya. Nah, kena marah Anda. Kan dia orang galak. Ya. Anda kasih dharma lah coba, kena semprot Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara, rumus ini sudah benar. Cuma mempraktikannya yang tidak segampang itu, ya. Baik, lanjut. 2 jenis nibbana, yakni nibbana yang masih disertai penderitaan fisik, saupa disesa nibbana, dan nibbana yang telah terbebaskan dari penderitaan fisik, atau nibbana total, anupa disesa nibbana, atau kadang disebut juga parinibbana. Bapak Ibu Saudara, yang nomor 1 itu arahatnya masih hidup, ya. Orang yang mencapai nibbana disebut arahat atau alohan. Sepak lohan 18 arahat, ya. Tapi tidak dalam tradisi Theravada. Sepak lohan itu kalau tidak keliru tradisi Mahayana, ya. Bapak Ibu Saudara,
Nibbana yang telah terbebaskan dari penderitaan fisik, artinya arahatnya sudah wafat. Ya, itu saja perbedaannya. Walaupun kita hanya bisa melihat keadaan Nibbana, ketika kita mencapai Nibbana, namun kita dapat mengetahui bahwa keadaan demikian benar-benar ada. Jika ada dimensi di mana ada kelahiran, kematian, kotoran batin, dan kemenjadian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dimensi tanpa hal-hal demikian. Seperti yang dikatakan, ketika ada panas, maka pasti ada dingin. Dengan cara yang sama, jika ada 3 api, maka juga ada Nibbana. Ketika ada kejahatan, juga ada kebaikan. Dengan cara yang sama, ketika ada kelahiran, ada pula tanpa kelahiran. Setiap orang mampu merealisasikan Nibbana apabila mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Silahkan diberi tanda kalimat ini Bapak Ibu ya. Kenapa? Umat Buddha itu sering pesimis. Bante, Sotapanna itu terlalu tinggi. Sotapanna itu kesucian tingkat pertama ya. Gak bisalah kita umat awam mencapai Sotapanna ya. Dan kalau orang mencapai Sotapanna itu pasti mencapai arahat maksimal 7 kehidupan. Jadi semua umat awam itu harus bercita-cita mencapai Sotapanna dan tidak terlalu sulit. Yang mengatakan tidak terlalu sulit ini bukan saya. Kalau di Sangga Theravada Indonesia, Bante Damadiro, ada rekamannya di YouTube. Ya, beliau mengatakan, Bapak Ibu, mencapai Sotapanna itu tidak sulit. Tidak sulit. Beliau adalah ahli Tipitaka terbaik di STI, ya. Lalu Bante Damaudo yang biasanya ceramah Hokkian, beliau juga mengatakan Sotapanna itu tidaklah sulit. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencapai Sotapanna. Bapak Ibu Saudara, kalau pelajaran saya yang mengenai Sotapanna ini, nama pelajarannya adalah 10 Samyojana. Ya, sepertinya tidak pernah saya bawakan di sini. Ya, nanti kalau datang lagi saya bisa bawakan 10 Samyojana. Ya, atau Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Bapak Ibu Saudara, dengan kita memahami semua orang mampu mencapai Nibbana, maka kita juga optimis ya, kita mengarah pada Nibbana. Sebagai umat, minimal mencapai Sotapanna. Sotapanna itu bukan level pertapa. Para Sotapanna itu hidup sebagai perumah tangga. Ya, punya istri, punya suami, seperti halnya biasanya. Punya anak-anak di rumah, bukan level pertapa. Ya, saudagar kaya Anatha Pindika mencapai Sotapanna, Ibu Wisakha Sotapanna, ayahnya Pangeran Siddhartha, Raja Sudodana mencapai Sotapanna dan masih sebagai raja. Ya, sebagai raja itu sangat duniawi Bapak Ibu. Ya, istri mungkin lebih dari 1, harus menghukum orang lain, harus membuat keputusan ya. Kadang harus perang dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka mencapai Sotapanna. Lanjut. Keadaan tanpa kematian ini telah dicapai oleh banyak makhluk dan dapat dicapai bahkan pada saat ini pada siapapun yang menjalaninya. Namun bukan untuk mereka yang tidak berjuang. Ya, 1 jam sudah Bapak Ibu. 45 menit ya. Tadi kita mulainya jam 7.15. Kita sudah selesai kebenaran mulia yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk pelajaran yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, ketuhanan dalam agama Buddha adalah pencapaian Nibbana. Saya ulangi ya. Ketuhanan dalam agama Buddha adalah pencapaian Nibbana, atau kalau disebut dengan satu kata aja, Nibbana. Tapi ini sangat sulit diberitahukan kepada mereka yang non-Buddhis. Karena yang non-Buddhis itu terbiasa bahwa Tuhan itu haruslah sosok. Di Buddhis, semua makhluk bersosok di 31 alam kehidupan masih ada dosa loba moha. Sehingga bukanlah yang tertinggi. Ya, kalau kita cerita ketuhanan kan harus yang tertinggi, betul ya? Sedangkan dalam Buddhis, kalau masih bisa marah, masih ada keinginan, tidak bisa disebut yang tertinggi. Maka yang tertinggi adalah Nibbana. Tetapi
Kalau Bapak Ibu di rumah ditanyain sama anaknya masih kelas 2 SD, 3 SD, kan tidak mungkin Anda jelaskan modul ini kan. Paham Tuhan dalam agama Buddha apa? Dek, duduk, cekin sing. Dia apa ya? Keluarin kertasnya nih. Jelaskanlah 4 jam. Apa enggak amsyong anaknya? Ya toh? Oleh karena itu begini. Kalau anak masih SD, kelas 2, kelas 3, kelas 5, bahkan mungkin SMP 1 gitu ya. Dia tanya, apa ketuhanan dalam agama Buddha? Jawabannya, Sang Buddha, titik, selesai. Sang Buddha. Kenapa? Karena Sang Buddha itulah yang mencapai Nibbana. Ini terjadi di Makassar Bapak Ibu. Ini pertanyaan real. Ya, anaknya masih SD kelas 2 kalau saya tidak keliru. Atau kelas 3. Pertanyaannya, kenapa anak ini pulang nanya ke orang tuanya demikian? Karena temennya keluarin gambar Tuhan di agama lain, di agamanya, lalu nanya, Tuhanmu yang mana? Jadi ini anak kecil, kelas 2 SD, 3 SD, mereka cuma ngebanding-bandingin Tuhan. Begitu ya? Jadi, Anda sebagai orang tua yang bijaksana, jawabannya, Tuhan kita adalah Sang Buddha. Anda keluarin foto di Google, cari Wat Po, WAT spasi PHO, Wat Po. Itu apa Bante? Itu Buddha tidur raksasa dari Thailand. Yang Tanjung Uban aja kalah Bapak Ibu. Besar banget itu Sang Buddhanya. Nah, ini Buddha dalam agama Buddha. Gitu. Jadi anak kecil 1 SD ini besok dia bawa foto ini, kasih lihat temannya. Ini Tuhan saya. Besar kan? Nah, itu anak-anak. Betul ya? Jadi temannya itu langsung kena mental Bapak Ibu. Jangan ganggu dia loh. Tuhan dia besar. Iya. Lihat. Ini Tuhan saya. Gede banget gitu. Nah, manusia aja cuma sebesar jarinya Sang Buddha. Nah, itu anak-anak. Nanti dia sudah SMP 2, SMP 3. Beri penjelasan mengenai Nibbana. Dan bagaimana Sang Buddha punya kualitas yang disebut Nibbana. Bapak Ibu. Jadi memang faktanya ada duka dalam hidup kita. Itu faktanya. Tapi kita baru belajar kalau duka itu bisa dilenyapkan sampai habis. Dan itu adalah kabar sangat baik, ya. Walaupun tidak mudah, tapi itu kabar baik. Lalu Sang Buddha memberitahu kita bahwa semua permasalahan kita itu datang dari tanha dan awija. Datang dari dosa, loba, dan moha. Jadi kalau Bapak Ibu ingat ini, tanha itu juga loba, awija itu moha. Ya, tanha dan awija itu ya loba dan moha. Kalau ada loba pasti ada dosa. Kalau ada keinginan pasti ada kemarahan. Kenapa? Karena kemarahan itu datang dari keinginan yang tidak tercapai. Ya, keinginan tidak terwujud, kita marah. Jadi problem utamanya kalau mau dikurangin lagi ya loba dan moha. Loba dan moha ini bahasa lainnya tanha dan awija. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu problemnya ya keinginan dan kebodohan batin. Itu problemnya. Solusinya apa? Kalau kita tidak melakukan solusinya, kita kembali ke nomor 1. Duka, 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 duka. Ya. Solusinya nomor 4. Jalan mulia berunsur 8. Saya jamin. Saya yang jamin Bapak Ibu. Kalau Anda praktik jalan mulia berunsur 8 ini, hidup Anda berubah. Saya jamin. Kenapa? Karena 10 tahun saya menjadi biku dan samanera, 8 tahun biku, 2 tahun samanera. Saya lihat sendiri perubahan itu
dari tahun ke tahun. Saya lihat sendiri, ya. Saya juga latihan, betul Bapak Ibu? Saya pribadi juga latihan, dan saya bisa melihat perkembangannya. Ya. Jadi ketika saya masih belum jadi biku, papa saya itu pernah kecelakaan, ya, jarinya sampai kepotong sedikit bagian ujung. Saya itu panik kayak orang gila Bapak Ibu. Datang ke rumah sakit, yang ngobatin itu paman saya, susuk saya. Saya sampai dimarahi paman saya Bapak Ibu. Ngapain panik begini? Panik begini papamu bisa sembuh. Saya tidak ngerti. Kalau dokter mah memang nggak panik, tiap hari udah layani emergensi. Kita kan bukan dokter, ya. Jadi ketika saya ditegur begitu, saya juga shock gitu. Maksud saya ya ini kan gawat begitu ya. Baik. 10 tahun perjalanan menjadi biku dan samanera. Papa saya juga semakin menua, betul ya? Lalu saya pernah dapat berita, papa saya sakit sangat keras Bapak Ibu. Ya, saya tidak mau sebut apa karena ini ada rekamannya. Orang tua sakit ya wajar lah. Pada saat itu Bapak Ibu, batin saya begitu stabil. Apa disebut tidak sayang orang tua? Tidak. Sayangnya tidak berkurang, ya. Yang berkurang apanya Bapak Ibu? Kemelekatan. Ya. Jadi saya melihat, wow, 10 tahun latihan saya ini menghasilkan sesuatu yang saya sendiri tidak sangka akan seperti itu. Kecuali saya jadi dokter. Kalau orang jadi dokter otomatis dia tenang seimbang. Karena tiap hari udah melayani orang sakit. Udah terbiasa. Lihat orang sakit mati juga udah terbiasa. Nggak ada terkejutnya lagi. Ya, suster itu ngurus-ngurus pasien, ketemu temennya tahu nggak nanya apa? Sudah exit belum? Itu pertanyaannya. Anda nggak pernah jadi suster. Exit itu apa? Sudah meninggal. Karena susternya kalau orangnya itu megap-megap, dia harus jagain terus toh. Jadi mereka gantian, lembur jadinya. Jadi setiap ketemu temannya, sudah exit belum Bapak itu? Sudah exit belum Bapak itu? Itu pertanyaannya suster. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya begitu tenang. Saya telepon dokter di kota Medan yang saya kenal, minta bantuan. Dan semuanya dibantu oleh dokter tersebut. Tetapi ketenangan itu yang membuat saya cukup terkejut. Oh, inilah perbedaannya sebelum saya jadi biku dan setelah saya jadi biku. Jadi hari ini saya ngasih testimoni ke Bapak Ibu, ya. Latihan yang saya jalani itu benar-benar membawa hasil. Tadi saya juga cerita ya dengan pengurus wihara. Kalau saya naik pesawat Bapak Ibu itu pesawat guru goyang seperti apapun, orang sebelah Bapak Ibu sudah sembayang nggak berhenti-berhenti, dia mungkin bingung lihat saya. Biksu ini kok bukannya bantu saya sembayang? Enggak Bapak Ibu, tidur saya Bapak Ibu. Saya tidur aja, pesawatnya geruk, saya tidur aja. Kenapa? Kalau mati ya mati, betul ya? Orang itu pada ujung-ujungnya mati gitu. Kalau mati ya mati, enggak apa-apa, anicca gitu ya. Tapi ketenangan itu kan bukan teori, betul enggak? Semua orang kan juga ngerti anicca. Semua orang juga ngerti. Pada akhirnya semua orang meninggal. Ngerti, bukan enggak ngerti. Dharma hafal Bapak Ibu. Tapi begitu geduk sabe sata bawantu sukitata namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, betul ya? Teorinya hilang semua. Nah, jadi praktek dan teori itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau sekarang mau geruduk, dah tidur aja ya. Ya, apakah sampai alam selanjutnya atau sampai ke Tanjung Pinang terserah. Tidur lagi. Bapak Ibu Saudara, saya jamin Anda dengar baik-baik Jalan Mulia berunsur 8 ini. Praktek. Anda pasti mendapatkan hasil. Ya,